Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, masih kita lanjutkan kajian dari akhir suratil Fatihah, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada qiraah dari ayat yang terakhir. Maka yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, di dalam ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai dari pembahasan ilmi tajwid, maka sekarang kita masuk kepada ilmi qiraah. Maka di dalam ayat yang terakhir ini banyak sekali ikhtilaf dari para qurra, terutama yang kita pelajari. Maka awalan di ucapan Allah sirata, maka terjadi khilaf antara jumhur dengan beberapa qurra. Maka jumhur membaca dengan shad sirata. Adapun Qumbul an Ibni Katsir dan juga Ruwais an Ya'qub, maka qara'a bisin. Maka perbedaan antara shad dengan sin. Dan juga membaca Khalaf an Hamzah qara'a bil ismam, menjadi saut za. Maka tiga di sini qiraah yang berbeda. Kita baca al-jumhur sirata siratal ladzina. Adapun Ruwais an Ya'qub dan Qumbul an Ibni Katsir dengan sin. Sirata sirata. Dan qiraah Khalaf an Hamzah, maka ismam menjadi zai. Zirata. Inilah tiga qiraah sekarang yang berbeda. Siratal ladzina, siratal ladzina, ziratal ladzina. Maka barang siapa yang membaca qiraah dari qiraah Ya'qub al-Hadrami, maka dia ada dua pilihan. Pilihan riwayat Ruwais an Ya'qub dengan dibaca sin, sirata. Dan bacaan dari muridnya yang satu Rauh an Ya'qub dibaca sirata. Maka dua pilihan ini tidak apa-apa bagi yang memilih qiraah Ya'qub untuk menyebutkan dengan shad sirata ataupun dengan sin sirata. Dan perbedaan ini jelas tidak merubah makna. Karena yang dengan sin pun maknanya sirat, yakni tariq. Siratal mustaqim, jalan yang benar, yang lurus. Maka tidak merubah makna, namun berbeda karena lahjah. Sebagian Arab menyebutkan shad dengan sin, sirata sirata. Dan apalagi qiraah Khalaf an Hamzah dengan ismam antara shad dengan zai, zirata. Maka inilah perbedaan seperti di pembahasan yang lalu tentang as-sirat. Kemudian perbedaan dari qiraah juga ucapan Allah alaihim. Maka alaihim di sini terjadi khilaf di kalangan jumhur pula. Maka jumhur dan yang diinginkan adalah Hafiz an Asim dan Wars an Nafi' dan juga Ad-Duri anil Kisai
Waduri an Abi Amr. Mereka jumhur membaca dengan kasratu ha. Adapun mim lil jama'. Maka mereka membaca alaihim. Dan berkesendirian Ya'qub dan diikuti dengan qiraah Hamzah, berkesendirian Ya'qub dari jumhur yang 4 ditambah dengan Hamzah, maka mereka membaca ha bidommah. Qara'a bidomha ad-dhamir. Maka mereka membaca alaihum. Mereka membaca alaihum. Adapun al-jumhur bikasril ha ad-dhamir alaihim. Maka di dalam 2 ucapan Allah Jalla wa Ala di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, semuanya atau keduanya alaihum. Maka dibaca qiraah Ya'qub yang sama meskipun dari muridnya Ruwais an Ya'qub atau dari Rauh an Ya'qub, dibaca alaihum bidhammatil ha. Kita baca riwayat yang dari Ruwais dan dari Rauh. Dari Ruwais tentunya sin. Dari Rauh dengan shad. Kita baca dari Rauh dulu. Siratal ladzina an'amta alaihum. Maka yang dari Ruwais dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihum. Keduanya sama pada alaihum. Berbeda keduanya antara shad dengan sin. Maka qiraah dari Ruwais dengan shad dan dari Rauh dengan sin. Maka di sini bedanya shad dari huruf mufakhamah. Khussa dogtin kid. Masuk kepada ucapan Ibnul Jazari. Khussa dogtin kid. Maka sirata. Adapun qiraah dari Ruwais dengan sin, maka sin bukan dari mufakhamah. Sehingga dia tidak mufakham sirata tetapi sirata. Dan dari segi makna tidak berubah. Sehingga jangan heran jika dalam permasalahan surat Al-Fatihah kok ada yang dibaca shad, ada yang dibaca sin, dan bahkan khalf an Hamzah dibaca zirata. Maka inilah perbedaan qiraah tidak mengubah makna dan qiraah ini masyhurah. Maka seseorang yang mempelajari ilmu qiraah dia memahami lugatil arabiyah dan lahjahnya. Alhamdulillah. Kemudian permasalahan yang lain. Permasalahan ad-dhallin. Maka hukumnya dari segi tajwid telah kita sebutkan di pelajaran Ba'dal Fajr. Bahwa dia mad lazim kalimi musaqqal. Maka yang jadi panjang di sini ad-dhall ini. Masalah lin, maka dia mad arid li sukun. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Maka di sini dari segi qiraah ad-dhallin, selesai dari ilmu tajwid telah terjadi khilaf juga. Untuk ad-dhallina semua jumhur membaca di saat diwaqafkan pada nun, maka sairul qura qara'u ala kalimat ad-dhallin bisukun an-nun. Maka mereka mensukunkan nun semuanya. Sairul qura, semua jumhur. Maka Hafiz an Asim membaca dan Wars an Nafi' membaca dan Ad-Duri
Anil Kisai dan Ad-Duri an Abi Amr, semuanya membaca dengan sukun. Walau dhalin, sukun nun. Dan di sini menyelisihi dari jumhur, dan itu sudah menjadi madhabnya di dalam qiraah, dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Arab membaca seperti ini. Adalah Ya'qub An-Nafi' dari periwayatan muridnya Ruwais dan Rauh keduanya. Maka kaidah mereka diusul dari Ya'qub, idza waqafa ala jam'il mudzakkar as-salim. Jika berhenti pada jam'i mudzakkar as-salim au ma'ulhiqa bihi, atau mulhaq dari jam'i mudzakkar salim seperti yang kita pelajari di ilmi nahwi, seperti al-alamin, ad-dallin, bahkan al-muflihun, al-mu'minun, seperti qad aflahal mu'minun. Bagaimana qiraah Ya'qub? Qad aflahal mu'minuna. Maka waqafa Ya'qub di dalam permasalahan jam'i mudzakkar as-salim dengan ha as-saqt. Ini istilahnya. Uktubu ha as-saqt. Makna dari ha as-saqt, di saat dia mensukunkan nun dari jam'i mudzakkar as-salim, maka jumhur waqafu ala nun. Alamin, ad-dallin, qad aflahal mu'minun. Maka seperti itu. Adapun Ya'qub, maka dia memfathahkan nun dan mensukunkan dengan ha. Inilah istilah dengan ha as-saqt.